Pemirsa, menjelang konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada Oktober 2022 mendatang, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau persiapan PT PLN Persero untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama KTT berlangsung. Menteri Erick pun mengapresiasi persiapan PLN yang sudah dilakukan dari jauh hari untuk menyukseskan KTT G20. Menurutnya, persiapan KTT G20 yang dilakukan oleh PLN sudah sangat memuaskan. Dalam kunjungannya, Menteri Erick mengatakan para petugas nanti untuk tidak kecolongan pada saat hari penyelenggaraan KTT G20, terutama di titik-titik penting seperti hotel, tempat kepala negara berkumpul, maupun saat konferensi berlangsung. Pihaknya juga menekankan kepada PLN, meskipun persiapannya sudah baik, pelatihan di 36 titik yang akan jadi tempat event perlu dilakukan. Dan saya tadi presentasi daripada Pak Dirut, Pak Darmo, dan juga jajaran yang datang ini tadi saya lihat sudah baik. Tinggal yang saya tekankan kembali, sudah baik bukan berarti baik. Karena itu saya tekankan perlu latihan. Ya, kayak pemadam kebakaran kan sering tuh. Ya, nggak ada apa-apa buat latihan, pura-pura lari gitu. Nah, ini coba sama ada kalau kejadian titik-titik di titik sini, titik ini coba kita latihan, apalagi di Bali sendiri kan ada 36 event. Nah, berarti kan di tiap titik itu harus ada latihan. Sementara Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo memaparkan kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi kunci dan bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan. Pihaknya mengatakan dari arahan Menteri BUMN, PLN harus melakukan persiapan yang matang dari pasokan energi primer, pembangkit transmisi, sampai ke venue-nya untuk memastikan kendala pasokan listrik selama KTT G20. PLN akan menurunkan 550 petugas siaga untuk mengamankan pembangkit hingga lokasi atau venue acara setiap hari. Mayoritas personel ini bertugas mengamankan jalur distribusi sebanyak 436 orang. Sementara 28 petugas diantaranya akan siaga di pembangkit Bali dan Jawa, 52 personel akan mengamankan transmisi, 18 petugas piket patroli jaringan, dan 16 orang piket pengatur beban. Bukan suatu persiapan yang matang. Tadi arahnya sudah dipaparkan juga dari pasokan energi primernya, dari pembangkitannya, dari distribusinya, dari transmisinya, sampai ke venue-nya. Arahnya tadi sampai detail, setiap venue dianalisis. Kebutuhan pasokan energinya berapa, kemudian ditingkatkan keandalannya dari setiap titik tersebut. Darmawan juga menyebutkan saat ini PLN sudah melakukan proses relokasi pembangkit dari pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU Grati ke pembangkit listrik tenaga gas PLTG Pesanggaran sebesar 100 MW. Proses ini ditargetkan selesai pada Oktober 2022, sehingga pada waktu KTT berlangsung, total daya mampu sistem di Bali akan memiliki kapasitas sebesar 1.422,1 MW. PLN pun memprediksikan beban puncak saat penyelenggaraan KTT G20 sebesar 980 MW. Pihaknya berharap setelah acara KTT G20 selesai, permintaan terhadap listrik PLN dapat bertahan di angka tersebut. Made Risma, Bali TV.